在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Tempat yang muncul di depan Xiaoyan adalah dunia petir, jumlah petir yang tak terbayangkan datang menghantam dari langit kosong seperti air terjun, mereka membawa ledakan yang menggetarkan jiwa bersama dengan kekuatan surga yang kaya. Kekuatan spiritual Xiaoyan baru saja muncul di dunia petir ini ketika banyak petir yang miring tampaknya telah merasakannya, dengan suara, cila, mereka menembus udara dan tiba-tiba memancarkan cahaya, menutupi seluruh langit. Alis Xiaoyan sedikit dirajut di depan petir yang ditembakkan ke segala arah, dia tahu bahwa ini bukan sambaran petir asli, melainkan benda-benda yang diciptakan dari kekuatan spiritual yang tertinggal di dalam gulungan, ini menyebabkan dia merasakan kegembiraan. Menyebarkan, dengan ketukan jarinya di langit yang kosong, kekuatan spiritual yang kuat terwujud di mana jarinya menekan, meletus dengan cara yang tak henti-hentinya. Jumlah petir yang tak terhitung jumlahnya, yang datang bergegas, segera hancur kemanapun kekuatan spiritual bergerak, petir berubah menjadi titik cahaya berwarna perak, yang meresap ke langit, sebelum perlahan berubah menjadi tidak ada. Xiaoyan mematahkan kekuatan spiritual yang tersisa di dalam gulungan dengan jarinya sebelum dia perlahan menyapu pandangannya, seluruh tempat itu dipenuhi dengan warna perak yang mencolok, di bawah adalah danau perak yang sangat besar, petir berenang di seluruh danau seperti ular perak, membuatnya tampak seperti kolam listrik. Tidak ada yang lain di tempat ini selain kolam listrik di bawah, itu juga tidak memiliki informasi apapun yang terkait dengan apa yang disebut tubuh ilusi 3000 petir. Tatapan Xiaoyan mengamati ruang ini 1 inci pada satu waktu sebelum akhirnya berhenti di kolam listrik di bawah alisnya terangkat, setelah merenung sejenak, dia sekali lagi menekan dengan lembut ke dalam kolam listrik. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat melonjak dan akhirnya menyapu kolam listrik, cahaya petir yang bertahan di atas dengan cepat tersebar, menyusul hamburan cahaya petir, danau itu secara bertahap menjadi sejernih cermin. Mata Xiaoyan terfokus pada kolam listrik, yang telah menjadi jernih, sesaat kemudian, sedikit riak muncul di permukaannya, banyak kata terbentuk dari cahaya petir dimanapun riak itu mencapai. Xiaoyan berdiri tinggi di udara dan melihat ke bawah, dia secara kebetulan bisa dengan jelas membaca kata-kata yang terbuat dari petir ini. Joy melonjak ke matanya, dia memfokuskan pikirannya saat matanya dengan hati-hati menyapu kata-kata itu, mengingatnya dengan kuat dalam pikirannya. Tidak banyak kata yang terbentuk dari pancaran petir di permukaan danau, setelah sekitar 10 menit atau lebih, mereka Xiaoyan telah mengingatnya, namun, ketika Xiaoyan mulai mengatur dan mempraktikkannya di dalam hatinya, dia akhirnya merajut alisnya dengan erat sekali lagi. Menurut tebakan Xiaoyan, informasi itu memang terkait dengan metode berlatih tubuh ilusi 3000 petir, namun, urutannya benar-benar kacau, seseorang tidak bisa mendapatkan petunjuk sedikit pun dari membacanya. Chen Yun memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Wind Lightning Pavilion, dia seharusnya tidak memiliki teknik do palsu, tetapi mengapa saya tidak dapat melihat metode pelatihan apapun untuk itu? Terlebih lagi, jika saya melihatnya dengan cermat, saya sepertinya merasa ada banyak hal yang hilang, Xiaoyan dengan lembut bergumam. Xiaoyan merenung sejenak sebelum sekali lagi menutup matanya, dia mulai perlahan mengatur informasi yang kacau di dalam pikirannya. Proses organisasi ini berlangsung selama hampir 1 jam. Pada saat Xiaoyan membuka matanya lagi, keraguan dalam diri mereka sudah menghilang, setelah sekian lama belajar, dia memang menemukan beberapa masalah, ini memang metode pelatihan untuk tubuh 3000 ilusi petir, namun, itu belum lengkap, itu hanyalah sebagian dari keseluruhan, perasaan memiliki cacat berasal dari ini sebelumnya. Gerakan 3000 petir telah dibagi menjadi beberapa bagian, Chen Yun ini hanya memiliki satu dari mereka, betapa disesalkan, Xiaoyan menghela nafas dengan agak muram, namun, dia merasa itu normal setelah memikirkannya, menjadi harta paling berharga di Wind Lightning Pavilion, bagaimana bisa tubuh 3000 ilusi petir ini ditempatkan di tangan seorang tetua, menempatkannya secara terpisah adalah metode teraman.
Saya ingin tahu di mana sisa porsinya. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan mengumpulkan semuanya. Jika saya berhasil menguasai tubuh 3000 ilusi petir ini, itu pasti akan sangat membantu di masa depan. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut, dia sekali lagi melirik dunia petir ini dan menggelengkan kepalanya, tubuhnya berangsur-angsur menjadi pucat dan menghilang sesaat kemudian. Setelah hilangnya Xiao Yan, dunia petir ini sekali lagi merajalela dengan kekerasan liar. Xiao Yan perlahan membuka matanya di dalam gua, dia melihat gulungan berwarna perak cerah di tangannya dan tanpa sadar tertawa. Tidak mudah untuk mendapatkan teknik Do tingkat tinggi di kelas, namun, untungnya dia tidak mendapatkan apa-apa, setidaknya, dia telah memperoleh sebagian dari metode untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Menurut tebakannya, bagian yang tersisa harus berada di tangan sesepuh lainnya dari Wind Lightning Pavilion. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia mungkin bisa memikirkan cara untuk mendapatkannya. Setelah tertawa pelan, Xiao Yan menyimpan gulungan berwarna perak itu ke cincin laut tenang. Setelah itu, dia mengalihkan pikirannya darinya. Saat ini, yang paling penting adalah melepaskan apa yang disebut segel petir darah di tubuhnya. Kalau tidak, itu benar-benar seperti yang dikatakan Chen Yun. Dengan benda ini sebagai suar, dia akan dirasakan dimanapun dia berada. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut dan dengan cepat memasuki kondisi pelatihannya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan mulai memindahi setiap inci darinya. Namun, Xiao Yan tercengang saat mengetahui bahwa tidak ada yang tidak biasa di dalam tubuhnya setelah pemindaian selesai, tidak ada sedikit pun jejak dari Blood Lightning Seal. Tidak mungkin itu tidak ada, saya secara pribadi menyaksikan hal itu memasuki tubuh saya, Xiao Yan bergumam, sebuah pikiran segera terlintas di benaknya dan Glaze Lotus Heart Flame mengikuti nadinya, dan perlahan beredar, akhirnya meletus dan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Api membakar dengan ganas di dalam tubuhnya, sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya merasakan perasaan yang tidak biasa sedang dikirim, pikirannya bergerak dan muncul di tempat di mana perasaan yang tidak biasa itu berasal. Tempat di mana perasaan tidak biasa itu berasal adalah tempat yang terisolasi, namun, itu masih ditemukan dengan pencarian lengkap yang dilakukan oleh Glaze Lotus Heart Flame. Pada saat ini, ada jejak kecil berwarna perak merah tua di pembuluh darah ini, cahaya lemah yang samar berkedip-kedip saat nyala api menyala. Itu memang menyembunyikan dirinya sangat dalam, jika bukan karena kekuatan api surgawi, sepertinya saya akan kesulitan menemukannya. Xiao Yan melihat segel berwarna perak merah ini dan tertawa terbahak-bahak, dia bisa merasakan jejak segel ini mengandung energi aneh. Xiao Yan tidak terbiasa dengan jenis energi ini. Ketika dia berlatih gerakan 3000 petir saat itu, dia juga telah menyerap seutas kekuatan petir angin dari angin dan guntur. Jenis energi ini sedikit lebih kuat dari teknik Do biasa. Jika orang biasa ditanam dengan segel seperti itu, wajar jika dia tidak berani melepasnya dengan paksa karena kekuatan petir angin akan menyebabkan banyak kerusakan pada bagian dalam tubuh seseorang jika meledak. Namun, untungnya meskipun kekuatan petir angin merepotkan, kekuatan api surgawi bahkan lebih merepotkan dan aneh. Sekelompok api hijau giok dengan cepat menyebar saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Setelah itu, ia membungkus segel dan vena di dalamnya. Suhu yang sangat tinggi segera meresap ke tempat itu. Karena Glaze Lotus Heart Flame telah sepenuhnya dimurnikan oleh Xiao Yan, suhu tinggi semacam ini tidak akan membahayakannya, dan itu akan menyebabkan pembuluh darahnya merasakan perasaan nyaman yang hangat. Di sisi lain, segel petir darah itu menjadi sedikit terdistorsi di bawah suhu tinggi, benang energi berwarna darah berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan saat suhu tinggi menembusnya. Blood Lightning Seal ini memang memiliki keanehan, bahkan api surgawi, membutuhkan banyak waktu untuk menghapusnya, namun, ini karena kekuatanku sedikit lemah, sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Mungkin aku juga harus mengkonsumsi pil huang yang perkasa. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, dia mempelajari Blood Lightning Seal karena secara bertahap berubah pucat dalam api surgawi. The Mighty Huang Pill adalah pil obat tingkat tinggi yang hanya efektif untuk ahli Do Huang. Seorang ahli Do Huang akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 atau bahkan 2 bintang jika dia mengonsumsinya. Namun, seseorang hanya dapat mengonsumsi pil obat tersebut sekali, setelah itu, efeknya akan hilang.
Untungnya, Xiao Yan tidak pernah mengkonsumsinya, namun, situasi saat ini adalah di mana dia mungkin harus bergantung pada hal ini. Setelah aku melepaskan segel petir darah ini, aku akan mencari tempat lain yang aman untuk mengkonsumsi pil obat dan meningkatkan kekuatanku dalam upaya untuk dengan cepat menerobos ke kelas Douzong. Kekuatan Do Huang masih jauh dari cukup untuk menjelajahi Central Plains. Xiao Yan mengambil keputusan dan buru-buru memusatkan perhatiannya, mendesak api surgawi untuk segera memperbaiki segel petir darah. Perbaikan ini berlanjut selama sekitar 2 jam sebelum segel petir darah berubah menjadi sekelompok kabut berwarna darah yang akhirnya menguap menjadi ketiadaan di bawah nyala api. Xiao Yan perlahan membuka matanya saat Blood Lightning Seal benar-benar menghilang, dia menghela nafas lega, sepertinya telah melepaskan beban berat saat dia berkata, "Aku akhirnya menyelesaikan ini, sekarang, saatnya bagiku untuk pergi." Xiao Yan berdiri dari tanah dan merapikan dirinya, setelah itu, dia mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya dan berjalan cepat ke pintu masuk gua. Tepat saat dia akan membuka pintu batu besar di pintu masuk gua, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar dari luar, getaran hebat menyebabkan bagian dalam gua menjadi goyah. Xiao Yan, keluar. Tepat ketika Xiao Yan terpana oleh perubahan tak terduga ini, raungan marah bergema di pegunungan seperti guntur. Chen Yun, dia benar-benar mengejarku ke tempat ini. Ekspresi Xiao Yan langsung menjadi jelek saat mendengar raungan dari luar, tidak disangka orang tua itu sangat membencinya, dia benar-benar mengikutinya dalam waktu sesingkat itu, karena Chen Yun berani mengejar, sepertinya Hong Tian Xiao juga telah tiba, jika Xiao Yan tidak menggunakan keterampilan sejati saat menghadapi dua elit Douzong, kemungkinan masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, ekspresi kejam juga muncul di matanya. Kedua orang tua ini menekannya, seperti kata pepatah, kelinci juga akan menggigit seseorang dalam kecemasannya, apalagi Xiao Yan, yang merupakan serigala ganas dengan gigi tajam. Hihi, anak kecil, sungguh tak terduga bahwa diriku yang dulu telah menemukanmu dalam suasana yang menyedihkan ketika aku bangun. Benar-benar berkah bagi saya. Ketika Xiao Yan berencana untuk mengeluarkan seluruh isi hatinya, tawa menggoda tua tiba-tiba terdengar di dalam hatinya tanpa peringatan sebelumnya. "Patua Yao!" Xiao Yan berseru saat mendengar tawa yang akrab ini, sukacita yang sulit disembunyikan melonjak ke matanya. Lebih dari selusin sosok digantung di langit biru. Mereka semua terpencar dan tatapan mereka dengan hati-hati memindai pegunungan di bawah. Ini semua adalah orang-orang yang mengejar Xiao Yan, masing-masing membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi, namun, mereka tidak menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan saat ini. "Chen Yun, bukankah Anda mengatakan bahwa bocah itu telah disambar segel petir darah Anda? Anda harus dapat mendeteksi tempat yang tepat, di mana dia." Seorang lelaki tua berpakaian merah, berwajah kuning, akhirnya menoleh dengan marah meminta informasi dari lelaki tua berpakaian abu-abu di sampingnya setelah gagal menemukan jejak meskipun telah mencari beberapa saat. Ekspresi Chen Yun sedikit suram saat ini, dia merasakan bahwa hubungannya dengan Blood Lightning Seal melemah dalam perjalanannya ke sini, terutama ketika dia baru saja memasuki area di sekitar pegunungan, koneksi itu benar-benar terputus pada saat itu, karenanya, dia hanya bisa mengandalkan rute yang ditransmisikan oleh sedikit koneksi sebelumnya untuk mencari, namun, itu adalah upaya yang sia-sia meski telah menghabiskan waktu yang lama. "Aku tidak tahu persis metode apa yang bocah itu gunakan untuk melepaskan segel petir darah yang aku tinggalkan di tubuhnya," Chen Yun menjawab dengan muram. Sejujurnya, dia merasa sangat terkejut saat ini. Kesulitan yang terlibat dalam melepaskan segel petir darah adalah sesuatu yang dia pahami dengan sangat baik, namun, itu telah hilang dalam waktu kurang dari setengah hari. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kejadian seperti itu selama bertahun-tahun. "Bukankah kamu memiliki kepercayaan diri yang besar pada Blood Lightning Seal? Jika saya tahu bahwa ini akan menjadi kasusnya, saya yang lama akan langsung mengejar." Hong Tian Xiao menjadi sangat marah mendengar ini. Jika mereka kehilangan koneksi, bagaimana mereka akan menemukan bocah itu setelah dia melarikan diri dari jarak yang sangat jauh? "Untuk apa kamu menderu? Anda mengejar, Huff. Apa kau tidak akan lama mengejar jika kau tidak takut pada boneka di tangan bocah itu?" Chen Yun mengerutkan kening dan berbicara dengan nada agak kesal.
Kamu berbicara omong kosong, akankah aku yang dulu takut pada boneka anak nakal itu? Hong Tianxiao berteriak dengan marah. Begitu kita menemukannya, kamu bisa pergi dan berurusan dengan boneka itu. Chen Yun tertawa dingin, dia segera melambaikan tangannya dan sebuah suara yang dalam terdengar, kalian semua harus pergi ke bawah dan mencari tempat itu sedikit demi sedikit, bocah itu pasti masih di pegunungan ini, aku tidak percaya dia bisa kabur di bawah mataku. Selusin ahli di langit terkejut sesaat setelah mendengar perintah Chen Yun sebelum mereka mengalihkan pandangan mereka ke Hong Tianxiao. Mereka adalah orang-orang yang diundang oleh klan Hong, tentu saja, mereka perlu mendengar instruksi Hong Tianxiao. Lakukan apa yang dia katakan, Hong Tianxiao mengayunkan lengan bajunya dan memerintahkan mereka. Dimengerti, lusinan pembantu yang diundang dari klan Hong akhirnya menangkupkan tangan dan menyebar setelah mendengar perintah. Mereka perlahan turun, membentuk-bentuk kipas, dan mulai mencari di pegunungan. Dua sosok manusia diam-diam melintas dan muncul di dalam hutan hijau subur di belakang kelompok Hong Tianxiao saat mereka mencari Xiao Yan. Wanita di antara mereka secara mengejutkan adalah Han Sui, berdiri di sampingnya adalah seorang lelaki tua berpakaian putih dengan senyum pahit. Tatapan lelaki tua itu melewati celah di antara cabang-cabang dan memandang kelompok Chen Yun di langit yang jauh. Ekspresi serius muncul di matanya. Kakek buyut, akankah mereka menemukan Xiao Yan? Mata panas Han Sui yang membara menatap para pembantu yang diundang dari klan Hong saat mereka mencari tempat itu dengan hati-hati sebelum tanpa sadar bertanya dengan sikap prihatin. Gadis, meskipun aku yang dulu tidak mampu menahan amukanmu dan akhirnya membawamu untuk melihatnya. Aku masih akan mengatakan kata-kata buruk terlebih dahulu. Jika ada situasi yang terjadi ketika saatnya tiba, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu prasyarat bahwa tidak ada yang akan menemukan identitas saya. Anda harus memahami kakek buyut, tidak apa-apa jika hanya Hong Tianxiao. Namun, Chen Yun adalah anggota paviliun petir angin, klan Han kita tidak bisa menyinggung faksi semacam itu. Pria tua berpakaian putih itu menghela nafas saat dia berbicara dengan wajah yang agak serius. Aku telah mengambil resiko untuk membawamu ke sini terutama karena anak kecil itu membantu klan Han kita. Aku yang dulu tidak suka berutang budi kepada orang lain, jika tidak, terlepas dari seberapa baik Anda mengatakannya, saya tidak akan menganggap masalah besar seperti menyinggung Wind Lightning Pavilion sebagai permainan anak-anak. Han Sui dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya saat dia mengangguk dengan tenang. Dia dengan lembut berkata, Sui tahu batasannya. Pada saat itu, kakek buyut harus turun tangan berdasarkan situasinya jika tidak memungkinkan, maka pergi saja. Mata bulatnya segera menjadi lebih merah di akhir kata-katanya. Pria tua berpakaian putih itu sekali lagi tertawa getir saat melihat sikapnya yang seperti ini. Dia mengusap rambut hitam halus Han Sui dan menghela nafas. Dengan bisa membuat cucu kecilku bertingkah seperti ini, anak kecil bernama Xiao Yan ini benar-benar memiliki beberapa keahlian. Wajah cantik Han Sui mengungkapkan rasa malu ketika dia mendengar kata-katanya. Dia baru saja akan berbicara ketika ledakan terdengar di pegunungan yang jauh. Setelah ledakan terdengar, banyak suara siulan mulai dikirim dari kejauhan. Seseorang bahkan bisa mendengar teriakan samar, dia ada di sini. Apakah dia telah ditemukan? Tangan Han Sui terkepal erat. Bocah, kupikir kamu ingin bersembunyi seumur hidup. Chen Yun berbicara dengan ejekan. Sosoknya tergantung di langit saat tatapannya yang menyeramkan menatap pemuda yang perlahan berjalan keluar dari gua. Ada cukup banyak orang yang datang, sepertinya Penatua Chen benar-benar membenciku. Tatapan Xiao Yan menyapu langit di sekitarnya. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Hong Tianxiao sambil berbicara sambil tersenyum. Begitu kamu mendarat di tanganku, kamu jelas akan mengalami kebencian dari diriku yang dulu. Chen Yun dengan kejam berbicara. Rasa sakit samar yang ditularkan dari tangannya seperti duri yang dengan kejam menusuk hatinya. Penghinaan itu menyebabkan niat membunuh di hatinya melonjak. Bocah, kali ini, aku yang dulu ingin melihat bagaimana kamu bisa kabur. Saya telah berjanji kepada keponakan saya bahwa saya akan mematahkan semua anggota tubuh Anda dan membawa Anda kepadanya. Tatapan Hong Tianxiao mengungkapkan cahaya sengit saat dia menatap Xiao Yan. Suara seramnya menyebabkan para pembantu di sekitarnya diundang oleh klan Hong untuk merasakan dingin di hati mereka. Bibir Xiao Yan melengkung, namun, senyumnya ini mengandung hawa dingin yang membekukan.
Sepertinya kalian berdua benar-benar ingin membuatku mati dan pasti tidak akan menyerah. Karena itu izinkan saya untuk mengambil kedua nyawa Anda. Hong Tianxiao langsung tertawa melihat senyum di wajah Xiao Yan, dia mengejek, anak muda yang sombong, apa menurutmu boneka bisa menyelamatkan hidupmu? Senyum di wajah Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit asing saat dia mendengar ini, dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak bersinar, boneka iblis bumi juga muncul di depannya. Melihat kemunculan boneka iblis bumi ini, para pembantu klan Han di langit buru-buru mundur sedikit, mereka juga sangat ketakutan dengan boneka ganas ini, yang telah mematahkan salah satu jari Chen Yun. Mata Hong Tianxiao juga sedikit mengeras saat boneka iblis bumi muncul, wajahnya menjadi sedikit serius, masalah boneka ini adalah sesuatu yang juga dia sadari dengan jelas. Hong Tianxiao, karena Anda mengucapkan kata-kata itu sebelumnya, kami akan menyerahkan boneka ini kepada Anda, serahkan bocah itu padaku untuk ditangani. Mata Chen Yun juga berkedip sedikit saat mereka menatap boneka setan bumi, ada ketakutan samar di dalam diri mereka, akhirnya, dia menoleh dan berbicara dengan Hong Tianxiao. Wajah Hong Tianxiao segera berkedut sedikit setelah mendengar kata-kata ini, dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan dingin tertawa, serahkan pada diriku yang dulu. Kamu, di sisi lain, harus menghabisi bocah itu secepat mungkin. Tenang, kali ini, diriku yang dulu akan memberitahunya bahwa menyinggung Wind Lightning Pavilion adalah kesalahan terbesarnya. Tatapan Chen Yun menatap Xiao Yan dengan cara yang biadab saat dia berbicara dengan suara padat. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi niat buruk kedua orang tua ini, jarinya dengan lembut mengusap cincin seputih salju itu tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu, dia tiba-tiba menunjuk Hong Tianxiao dan dengan lembut berkata, bunuh dia. Boneka iblis bumi di depannya menginjak tanah dengan keras tepat setelah suara Xiao Yan terdengar, batuan gunung retak dan tubuh boneka iblis bumi melesat ke langit seperti anak panah api, itu dengan keras terbang menuju Hong Tianxiao. Izinkan aku yang dulu untuk melihat betapa hebatnya boneka ini. Hong Tianxiao tertawa terbahak-bahak saat melihat boneka setan bumi mendatanginya dengan momentum yang ganas, doki yang merah menyala melonjak keluar dari tubuhnya seperti nyala api ke segala arah, tangannya terkepal dan pedang sepanjang 2 meter muncul di tangannya, pedang itu memancarkan kekuatan panas ketika diayunkan dan dengan keras membacok boneka iblis bumi. Dentang, pedang itu menusuk bahu boneka setan bumi, namun, hanya beberapa percikan yang tercipta, bekas luka putih juga muncul di tempat pedang itu mendarat. Tubuh yang keras. Hong Tianxiao sedikit terkejut saat melihat ini, dia dengan erat menggenggam kembali pedang itu, dia kemudian bertabrakan langsung dengan boneka iblis bumi, dan pertempuran besar yang intens meletus. Chen Yun perlahan menurunkan tubuhnya sementara Hong Tianxiao mengganggu boneka iblis bumi, dia tetap tergantung di langit tepat di depan Xiao Yan, wajahnya yang kering menampakkan senyuman menakutkan saat dia perlahan berbicara dengan suara yang padat. Bocah, kau telah mematahkan jariku, nanti, aku akan benar-benar melumpuhkan ke-10 jarimu. Xiao Yan tersenyum tipis, kakinya menginjak tanah saat tubuhnya bangkit, beberapa saat kemudian, dia melayang dan mendarat di pohon besar. Tangan Hong Chen hanya diletakkan di belakangnya saat dia menyaksikan tindakan Xiao Yan, matanya menunjukkan ejekan saat dia melihat Xiao Yan bergerak dari cara dia melihatnya, Xiao Yan hanyalah seekor tikus yang berjuang sebelum mati dalam situasi ini. Selain itu, dia adalah kucing yang bermain dengan tikus namun, ini hanyalah angan-angannya. Xiao Yan benar-benar mengabaikan ejekan di mata Chen Yun, tangannya perlahan terbuka lebar saat dia perlahan menutup matanya, gumaman lembut terdengar di dalam hatinya. Pak Tua Yao, tolong pinjamkan kekuatanmu untuk sementara waktu padaku. Gumaman lembut terdengar perlahan, sesaat kemudian, cincin seputih salju di jari Xiao Yan bergetar lembut, segera, kekuatan spiritual yang sangat agung dan luas bergerak di sepanjang lengan Xiao Yan, dengan liar melonjak ke dalam dirinya seperti banjir. Dengan menuangkan kekuatan spiritual yang agung ke dalam tubuh Xiao Yan, ruang di sekitarnya tiba-tiba, tetapi perlahan-lahan menjadi terdistorsi, aura mengerikan yang seperti seorang kaisar yang terbangun yang mendominasi dunia ini. Chen Yun, para pembantu dari klan Hong di sekitar dan bahkan Hong Tianxiao, yang melawan boneka iblis bumi, merasakan kebodohan sesaat di dalam kepala mereka begitu aura mengerikan ini muncul,
Segera, kejutan yang sulit ditahan melonjak dari dalam hati mereka dengan cara yang mirip dengan rumput liar.